dia masih passing kepada Tammy Abraham. 20 gol Tammy Abraham dalam musim pertamanya. Ini bisa dikatakan salah satu Halo guys, kembali di channel Gotes Blue TV. Kali ini gue akan membahas mengenai AS Roma. Mumpung lagi menang, sudah banyak yang menantikan ulasan gue mengenai kemenangan AS Roma yang sangat penting 1-0 menghadapi Atalanta. Kita bahas dulu line up dari kedua kesebelasan. Yang pertama adalah Roma. Ini cukup menarik ketika gue melihat penampilan yang sangat bagus dari Kumbula, kemudian juga Soleski ini di kiri, jadi sedikit mirip-mirip Spinazzola dan lebih atraktif dibandingkan dengan Vina. Jadi sangat menarik banget keberanian dari Mourinho untuk menurunkan Soleski sebagai seorang pemain fullback kiri ya. Dengan formasi 3-5-2 ini sedikit berbeda. Memang tidak ada Ibanez, Kumbula mampu menjadi pelapis yang cukup bagus bersama dengan Smalling dan juga Mancini. Dan kebetulan tiga pemain ini bermain bagus banget. Penjaga gawang sudah lah, gak usah dibahas. Itu pasti Patricio bermain bagus. Nah, kiri Soleski, di tengah Tante berpasangan dengan Mkhitaryan dan juga Pellegrini. Di kanan ada Castro. Sedangkan di depan Tammy Abraham bersama dengan Zaniolo makin top. Nah, kalau Zaniolo bisa berbagi, keren. Dan terlihat bahwa Roma main sangat cair ya. Ini di kick off babak pertama, gue udah lihat ini mainnya pede banget. Roma main pede. Ingat 7 kali pertandingan Roma nggak pernah kalah loh, 4 kali menang, 3 kali seri. Ini sebuah model yang cukup bagus meskipun belum masuk zona Liga Champions, tapi ada progres. Jadi tanpa Mourinho dipegang Foti malah bagus ya. Mourinho nggak ada, tapi pasti itu sudah diskusi dengan Mourinho. Tapi keberanian Foti ini, pelatih cukup muda, asisten pelatih cukup muda, dan banyak keputusannya yang cukup tepat ya. Nah, gue lihat bahwa ini pertandingan hujan kartu kuning, 6 kartu kuning, 2 kartu merah, dan Roma main solid. Kalau Roma main seperti ini, gue yakin progresnya cukup bagus untuk bisa masuk ke zona Eropa ya. Ya memang kalau berbicara mengenai Liga Champions, di sisa pertandingan ada, Juventus makin baik, tampaknya sulit sekali untuk bisa menggeser posisi Inter, Napoli, AC Milan dan juga Juventus. Tapi gue lihat untuk bersaing di Europa League, at least naik tingkat. Nah ini bisa dengan Atalanta. Meskipun Atalanta masih satu kali pertandingan sisa. Nah kalau melihat dari penampilan, siapa yang penampilan paling bagus? Menurut gue Soleski ya. Sebelum dia cedera, ini sangat baik sekali. Bertahannya bagus, serangannya bagus, umpannya akurat, berani juga nusuk-nusuk ke dalam kotak penalti. Jadi gue jadi kangen sama penampilan Spinazzola sebelum cedera. Dan juga ini Smalling dengan Mancini, ini terlihat diskusi yang mereka lakukan dalam beberapa insiden di lapangan pertandingan itu terlihat bahwa memang improve-nya sudah cukup bagus. Jadi bersama dengan Kumbula, 3 pemain belakang ini sudah menjadi sebuah kekuatan bagi Roma. Dan Ben Cristante, gua mau ngomong Tante main jelek sepanjang musim, tapi malam itu mainnya bagus. Jadi Ben Cristante bisa jadi kerasukan Daniel De Rossi, mungkin karena DDR nonton kali ya bersama dengan Mancini, ini bagus banget. Dan Totti juga nonton, Totti juga nonton sama anaknya, sama Christian kan. Ya ini satu hal yang cukup bagus ketika proses terjadinya gol. Zaniolo dapat bola, biasanya dia shooting, dia masih passing kepada Tammy Abraham. 20 gol Tammy Abraham dalam musim pertamanya. Ini bisa dikatakan salah satu pembelian yang cukup bagus ya. Semoga saja makin baik. Musim depan juga nanti dia mendapat penyuplai yang cukup baik. Jadinya akan menjadi number 9 yang memang diharapkan oleh Rawanisti. Sudah cukup lama loh kita punya nomor 9 yang bagus kan. Nah kalau melihat dari Atalanta mainnya jelek nggak Bung? Enggak, Atalanta tuh main as a team. Jadi Gianpiero Gasperini itu memang meramu tim ini dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa pemain yang tidak tampil akibat cedera, tapi gue rasa apa yang dimiliki oleh Atalanta ini cukup konsisten. Mereka memiliki lini perlindungan cukup bagus, mereka compact defense yang bagus, serangan baliknya cepat banget dari Koopmeiners dan juga
Mirancuk ya, bagus banget. Hanya saja memang kita beruntung memiliki Rui Patricio yang bermain sangat baik. Jadi hasil 1-0 gue rasa ini sebuah model yang bagus. Kita bisa mengalahkan Atalanta 2 kali musim ini. Meskipun kita kalah bersaing ya dengan kompetitor-kompetitor di papan atas, tapi at least ini hasil yang cukup bagus. 7 pertandingan tidak pernah kalah, gue rasa model yang cukup bagus menghadapi Udinese. Setelah itu tentunya akan menghadapi Vitesse di Conference League, habis itu Udinese, kemudian akan menghadapi derby Della Capitale tanggal 21 Maret nanti menghadapi Lazio. Nah ini juga penting, kita harus menjauhi dari Lazio. Jadi kalau Roma bermain seperti ini, gue rasa sisa pertandingan cukup menarik ya buat Romanisti, lebih tenang lah. Kalau kemarin lihat pertandingan, hasil-hasil pertandingan ketika Roma selalu keteteran di posisi lini belakang, tidak ada gelandang pekerja keras atau bermain ngotot seperti DDR gitu. Kalau gue lihat dalam 3 pertandingan terakhir, Cristante bermain kayak Daniel De Rossi. Jadi bolehlah ini, apalagi pas babak kedua masuk Sergio Oliveira. Ada pilihan, memang ini pemain yang disukai oleh Mourinho. Sayang sekali ya Mkhitaryan harus absen menghadapi partai berikutnya karena memang pakai tangan, dia lupa dia main volley. Tapi secara keseluruhan Tammy Abraham dan Zaniolo ini, penampilan Zaniolo yang tidak egois ini memberikan dampak cukup bagus untuk Roma. Dan gue juga belum melihat Pellegrini bisa maksimal. Nah ini, satu catatan dari gue. Pellegrini dengan Mkhitaryan bermain berdampingan tapi tidak rebutan. Nah kalau seperti ini enak nih, jadi ada 2 opsi. Yang pegang bola siapa? Jadi ada 2 playmaker gitu. Dan kemarin sebagai pemain tengah yang dipasang bersama oke banget. Apalagi Cristante bermain luar biasa. Semoga ini berkelanjutan ya, konsisten ya. Roma kadang-kadang ketika menghadapi tim yang berada di bawah justru seri. Kita kemarin menghadapi Genoa, Sassuolo, Hellas Verona malah seri. Tapi ketika menghadapi tim yang bagus, main tampil bagus. Semoga saja nanti lawan Udinese, Lazio, Sampdoria, Salernitana, dan juga Napoli nanti Roma bisa meraih hasil maksimal. Gitu guys. Jadi puas juga lihat permainan Roma seperti ini. Jadi ada gairah baru lah buat bapak-bapak Romanisti yang tentunya sudah stres. Kadang-kadang stresnya hilang ya udahlah pasti kalah gitu. Tapi kemarin dengan kemenangan yang bagus kayak memberikan satu harapan kalau sudah ada proses perubahan yang dilakukan oleh Mourinho, khususnya koordinasi lini belakang. Gue melihat 3 back ini malah lebih bagus. Jadi ada 2 wing back yang bisa membantu ketika bertahan. Jadi kita bertahan dengan 5 atau 6 pemain gitu. Jadi Soleski, Kastrop juga bantu bertahan, termasuk Bryan Cristante. Jadi ketika transisi menyerang ini cepat banget, either itu akan bola dikasih kepada Pellegrini atau bola akan dikasih kepada Mkhitaryan. Nah sedangkan ketika diberi bola kepada 2 striker di depan, ini Zaniolo juga lebih cair lah. Oke banget, cakep. Jadi gue puas banget bisa ngalahin Atalanta. Semoga teman-teman Romanisti juga senang ya. Nanti kita akan melihat pertandingan berikutnya apakah mereka konsisten atau enggak. Nah, yang penting sekarang sudah posisi berapa nih? Lihat dulu, posisi 6. Lumayan. Yang penting di atas Lazio guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan ulasan gue kali ini. Nanti gue akan kembali memberikan ulasan mengenai AS Roma. Kalau mau bahas apa, request tentang Roma, tentang apa yang akan gue angkat dalam konten gue, silahkan tulis di kolom komen ya. Oke, terima kasih guys, sehat selalu. Yang penting jangan pernah bosan untuk mencintai Roma. Daja Roma, Forza Roma, Tiro Glosano. Bye.